Siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Panji, kenapa kok lama kali dikirim linknya? Kan saya udah bilang 15 menit sebelum Iya kuliah Pak. sebelum kuliah Gak ada dimulai sinyal 15 Pak. menit harusnya udah dikirim. Kenapa baru sekarang dikirim? Iya baru dapat sinyal Pak. Tadi gak ada sinyal sama sekali. Hujan kan Pak. Dan kalian lebih cepat dikirim ya, soalnya ini pemberitahuannya tiap minggu 15 menit sebelum tiap Pak. minggu dikirim tapi nggak dikirim juga. Ya Pak. Maaf Pak. Terakhir kali Honji materi kuliah kita tentang apa? Repelita 3. Ya, Rapelita 3 ya. Iya Pak. Berarti Rapelita 1, Rapelita 2, Rapelita 3 udah kita lewati ya. Ini kita masuk ke Iya Pak. Rapelita yang keempat. Rapelita 4. Sebelum masuk ke Rapelita 4, kita kembali dulu ke Rapelita 1, 2, 3 ya. Coba kamu, ini siapa namamu? Eh, yang lain semua aktif video ya, jangan ada yang nggak aktif. Saya mau tanya dulu itu kalau Pelita 1 Jesselyn ya, Jesselyn Halim, coba perhatikan Jesselyn. Pelita 1 tempo hari membahas tentang apa? Intinya di Pelita 1 itu tentang apa? Cepat jawab ya. Perekonomian di bidang pertanian. Kenapa pertanian? Intinya di Pelita Karena 1 kebanyakan masyarakat Indonesia mengerjakan di bidang pertanian. iya, yang saya bilang di Pelita 1 ini program utamanya apa dari pemerintah? Apa program utama pemerintah di Pelita 1? Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan yang menekankan pada bidang pertanian untuk memenuhi Gitu aja baca kebutuhan buku. dasar. Masa gitu aja baca buku? Intinya di Prioritas 1 itu meningkatkan taraf kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui apa? Sektor pertanian. Ya, menggalakkan sektor pertanian. Sebenarnya di Rapelita itu banyak yang berkaitan dengan pertanian, tetapi intinya kan ada, itu ya. Jadi dulu Indonesia mengandalkan sektor pertanian. Waktu di masa penjajahan, ya di penjajahan Belanda itu kan Indonesia kan ada pernah dijajah beberapa negara selama 3,5 abad, 350 tahun. Salah satu yang menjajah Indonesia adalah negara Belanda. Ya, pada saat di Belanda menjajah di Indonesia diberlakukan namanya sistem tanam paksa yang menanam orang Indonesia kemudian dipanen oleh penjajah asing, kemudian diekspor ke negaranya, dikirim ke negaranya hasilnya, ya itu dia. Nah, tetapi keuntungannya
ketika Belanda memberlakukan sistem tanam paksa di Indonesia, maka pada saat itulah pertama kali orang Indonesia tahu bagaimana cara bercocok tanam, ya, cara bertani, ya, dimulai dari ketika Belanda memberlakukan sistem tanam paksa di Indonesia. Kita disuruh menanam hasil bumi, kemudian dipanen oleh asing, ya, Belanda maksud saya. Kemudian Belanda ini hasil panen itu dikirim ke negaranya atau dia ekspor, kemudian hasil ekspornya itu dia kirim ke negaranya. Jadi Belanda menjajah untuk memperkaya negaranya, ya, memperkaya negara dengan cara menjajah. Jadi di Indonesia pertama kali dikenal bercocok tanam itu ketika Belanda memberlakukan sistem tanam paksa. Sampai sekarang Indonesia mengenal bercocok tanam, misalnya berladang atau berkebun, ya, atau bertani, misalnya menanam padi di sawah, menanam di ladang misalnya menanam berbagai sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya, termasuk rempah-rempah. Itu ya, itu pertama kali di masa berlakunya sistem tanam paksa. Di situ Indonesia mulai pertama kali mengenal namanya bercocok tanam, bagaimana cara menanam pohon, bagaimana cara memelihara tanaman itu supaya sampai bisa panen, ya, sampai dengan sekarang. Jadi sistem tanam paksa di zaman Belanda itu ada berkahnya juga bagi Indonesia, karena Indonesia ini tanahnya paling subur daripada negara lain. Jadi tidak heran kalau produk unggulan Indonesia adalah hasil pertanian, misalnya padi, sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, ya, itu sampai sekarang, ya. Jadi pemerintah meningkatkan taraf kemakmuran ataupun kesejahteraan rakyatnya dengan cara menggalakkan pertanian, ya. Dari hasil bertani itu nanti diharapkan dapat memenuhi kebutuhan. Karena kalau dulu dengan sekarang beda, ya. Kalau dulu banyak para petani itu bertani dalam jumlah yang tidak banyak, karena setelah panen hasilnya itu untuk keluarga. Misalnya panen padi, ya kan, padi itu nanti belum tentu dijual, untuk keluarganya, anak istrinya, itu ya. Kalau sekarang tidak, bertani bagaimana bisa untuk keluarga dan bisa untuk dijual, itu ya. Kemudian kalau di zaman dulu bertani itu masih cara tradisional, misalnya menggunakan cangkol, itu ya. Makanya untuk proses menanam bibit, menggemburkan tanah, menanam bibit, itu prosesnya agak lama, gitu ya. Beda sekarang pakai teknologi pertanian. Kalau dulu pakai cangkol, beralih ke pakai kerbau, ya, dibajak pakai kerbau, tidak pakai tenaga manusia lagi. Kemudian sekarang pakai teknologi pertanian, misalnya jetor. Misalnya seharusnya lahan itu bisa dikelola 3 hari, ini nggak sampai 1 hari bisa selesai dikelola, itu dia. Oke, sekarang Rapalita 2. Kalau Rapalita 2, coba kamu siapa ya? Kenapa di Ukraine kayaknya error semua nampaknya. Nah, ini ada yang nggak aktif videonya. Semua video tolong aktif, ya. Aktifkan videonya semua. Coba kamu, siapa namamu?
Coba kamu, Angel Tania. Ya Pak. Kalau di Repelita 2 itu program utama pemerintah apa? Di Repelita 2 pemerintah itu sasaran utamanya di sektor pertanian dengan sektor industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Coba perhatikan yang betul. Repelita 2 itu programnya meningkatkan taraf dan kemakmuran masyarakat dengan cara pembangunan, melalui pembangunan. Ya. Kalau di awalnya itu melalui pertanian, kedua pembangunan. Ya, ingat ya kalau pembangunan ini penting. Misalnya pembangunan infrastruktur. Itu bisa menarik investor masuk ke dalam negeri untuk berinvestasi. Ya. Jadi yang pertama tadi melalui pertanian, yang kedua melalui pembangunan. Kalau untuk membantu petani, pembangunannya apa? Misalnya pembangunan jalan untuk bisa lebih mudah proses distribusi hasil pertanian misalnya. Atau misalnya pembangunan irigasi, karena sawah itu tidak boleh kering. Dia harus terus mengalir air. Maka pemerintah membantu pembangunan irigasi perairan misalnya, supaya pasokan air ke sawah itu tidak berkurang. Ya, karena petani yang bersifat bercocok tanam apapun itu punya ketergantungan dengan air. Jadi harus ada air mengalir. Stok air itu tidak boleh kurang. Ya, bayangkan kalau kita misalnya kita butuh air, tetapi air yang tersedia itu defisit, kurang. Ini pasti jadi masalah bagi kita. Nah, begitu juga dengan pertanian. Kemudian Repelita 3, coba kamu, Evelyn. Program utama pemerintah apa di Repelita 3? Kalau di Repelita 3 itu lebih ditekankan di sektor pertanian dalam swasembada pangan dan peningkatan sektor industri yang dari bahan baku menjadi barang jadi. Iya. Bahan baku diolah menjadi barang jadi. Kalau tadi pertanian meningkat, kalau yang Repelita 1 meningkatkan taraf kemakmuran kesejahteraan melalui pertanian, Repelita 2 melalui pembangunan, Repelita 3 fokus pemerintah itu bagaimana mewujudkan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi sehingga terwujud namanya ketahanan pangan. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya gini. Mana lebih utama, ya? Semua perhatikan, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang kerjakan yang lain-lain. Jawab, jangan tunggu saya panggil namanya baru dijawab. Itu Piona, mana mukamu kok cuman separuh-separuh. Ayo fokuskan wajahnya semua dalam satu layar, jangan cuma jidatnya yang nampak. Kamu lagi, Charlene, fokuskan satu wajah. Nah gitu. Sekarang saya mau tanya, misalnya seperti ini contoh ya. Coba kamu Mario, kamu misalnya punya apa misalnya ya? Punya sawah. Hasil pertanian kamu adalah padi. Kamu lebih pilih jual padi atau jual beras? Bedanya apa, Pak? Kamu lebih pilih jual padi atau jual beras? Padi sama beras sama nggak? Jual Beda beras kan? lah, Pak. Kenapa beras? Beras lebih menguntungkan, Pak. Agak besar suaranya, agak besar. Beras lebih menguntungkan, Pak. Kenapa kamu bilang lebih menguntungkan? Ya kan orang butuh
butuh beras Pak daripada padi Pak. Padi kan mau diolah itu Pak jadi beras. Jadi dari segi keuntungan apa kamu maksud kalau padi itu lebih menguntungkan? Beras lebih menguntungkan. Ya lah Pak, kan bisa dijual Pak. Padi juga bisa dijual. Siapa bilang nggak bisa dijual? Ya tapi saya kan lebih memilih jual beras Pak. Iya, tapi kan ada sebabnya. Ya lanjut ya, tadi ada gangguan. Kalau dulu Indonesia itu yang diekspor itu bahan baku. Sekarang tidak, kebanyakan barang jadi. Kenapa? Pada saat kita jual maksud saya bahan baku, itu harganya sangat murah. Kenapa? Karena yang beli bahan baku itu akan keluar biaya lagi untuk mengolahnya menjadi barang jadi. Jadi kalau kita jual bahan baku, itu untungnya kecil. Makanya diprioritaskan menjual barang jadi. Jadi lebih menguntungkan, lebih besar untungnya menjual beras daripada menjual padi. Nah, kalau dari segi profit lebih menguntungkan jual beras daripada jual padi. Gitu ya. Jadi di program Kapalita 3 ini bagaimana bahan baku diolah menjadi barang jadi baru bisa dijual. Karena untungnya lebih banyak. Gitu ya. Tentunya untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi dengan kualitas yang baik, dengan kuantitas yang bisa lebih banyak, maka kita masuk ke Rapalita 4. Di Rapalita 4 itu program pemerintah utama adalah bagaimana industri itu bisa memiliki mesin pertanian, mesin produksi, mesin industri. Jadi pengolahan bahan baku itu menggunakan teknologi, bukan secara manual, supaya kualitasnya lebih baik dan bisa diproduksi dalam jumlah yang besar. Gitu ya. Nah, bayangkan aja, misalnya kalau kita fotokopi, itu kan ada fotokopi yang prosesnya lambat dia keluar kertasnya, ada yang sangat cepat. Maka prioritaskan bagaimana proses fotokopi ini dia prosesnya cepat. Misalnya dalam 1000 lembar hanya bisa beberapa menit. Ya. Pasti lebih menguntungkan, misalnya contoh kecil ya. Pasti lebih menguntungkan kalau kita menggunakan mesin fotokopi yang bisa menghasilkan 1000 lembar per menit daripada 100 lembar per menit. Gitu ya. Jadi harus mengikuti teknologi terbaru untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik dan kapasitas yang lebih besar. Gitu ya. Jadi kenapa harus menggunakan teknologi? Ya. Nah, tadi di awal saya katakan pertanian itu harus pakai teknologi. Jangan lagi manual, misalnya pakai cangkol membajak sawah pakai kerbau, tidak zamannya lagi tuh. Ya. Supaya kapasitas hasil pertanian itu bisa besar. Selain bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, bisa diekspor. Nah, di industri juga seperti itu. Ya. Di industri itu juga harus pakai teknologi untuk melakukan produksi supaya kapasitas produksinya bisa berlimpah. Ya. Bisa berlimpah produksinya. Jadi tidak boleh ketinggalan zaman. Jadi kalau misalnya
hasil pertanian berlimpah, hasil produksi berlimpah, maka masuk ke berikutnya, yaitu apa? Terwujudlah swasembada pangan. Misalnya pertanian itu panen berasnya berlimpah, ya. Pengolahan padi menjadi beras itu prosesnya cepat dan bisa kapasitasnya banyak, sehingga terjadi ketahanan pangan padi atau beras. Selain bisa memenuhi kebutuhan negeri, bisa diekspor. Kalau diekspor, ini manfaatnya besar dalam ekonomi. Gitu ya. Jadi di program Rapelita 4 ini, ya, pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi itu dengan menggunakan teknologi mesin di pabrik. Kemudian ada juga di program Rapelita 4 ini, yaitu pelaksanaan program KB, keluarga berencana untuk rumah tangga, ya, sekaligus pengadaan rumah untuk keluarga dengan ketentuan rumah yang layak huni, gitu ya. Semua tolong perhatikan ya, saya kurang enak badan, jadi nggak bisa bolak-balik memperingati. Itu coba Jaslyn fokus wajahnya satu layar, jangan jidatnya yang nampak. Ya, Jaslyn. Dengar suara saya kan? Dengar suara saya? Sebentar ya, sebentar. Tak bisa, ada kuliah. Suara saya jelas, Jaslyn? Jelas ya? Ini agak error kayaknya hari ini sinyal. Ini video kalian macet-macet. Video itu ada yang layarnya nggak kelihatan. Mudah-mudahan kalian pun gak ikut-ikutan error. Ini yang lain mana? Itu absensinya penuh, tapi manusia nggak nampak ini. Coba itu siapa Rian, Frans Rian. Coba kamu. Itu di dalam Rapelita 4. Pertama tadi udah disebutkan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi menggunakan teknologi industri. Ya, tadi udah dijelaskan. Kemudian di Rapelita 4 ini ada program program keluarga berencana, pelaksanaan program keluarga berencana. Apa hubungannya itu dengan dalam perekonomian? Coba kamu jelaskan, Rian. Cepat, jangan lama kali. Ya, nanti saya jelaskannya. Oke, saya tampung dulu. Coba kamu Fiona. Apa hubungan pemerintah mengadakan program KB untuk keluarga? Hubungannya atau kaitannya apa dalam perekonomian? Apa kaitannya? Cepat Fiona Silpi. Cepat, apa hubungan program pemerintah melaksanakan program KB? Kaitannya apa dalam perekonomian? Cepat Fiona, jangan lama kali. Cepat, waktunya terbatas ini.
Apa hubungannya? Coba sedikit dijelaskan. Maksimal. Hmm. Ya. Ya, saya tampung ya, nanti kita jelaskan. Selanjutnya, coba kamu Jaslyn. Jaslyn, cepat, Jaslyn. Apa hubungan pemerintah melaksanakan program KB kepada masyarakat dengan ekonomi? Itu kaitannya apa? Jaslyn, cepatan, ayo. Mana suaranya? Nggak ada dengar itu. Ini Catherine Felicia, mana videonya? Kok nggak aktif? Aktif. Mana mukanya? Kok kenapa jidatnya yang nampak? Jaslyn, ini kuliah kamu atau ngobrol? Astaga. Jaslyn, mau kuliah atau ngobrol? Jadinya ngomong tadi siapa tuh? Jelas orang mau kamu bilang nggak ada lagi. Fokus dulu kuliahnya, jangan dulu yang lain-lain. Coba, Rapelita 4, pemerintah memberlakukan program KB untuk keluarga. Itu apa hubungannya dalam perekonomian? Cepat, nama kali loadingnya. Kamu Valencia, coba kamu jelaskan. Apa hubungannya itu? Tadi ya tabungan investasi, itu apa hubungannya dengan KB? Maksudnya KB tadi atau apa hubungan dengan investasi dengan tabungan? Kemudian pertumbuhan ekonomi. Terus? Apa kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi itu apa? Lupa lagi. Pertumbuhan ekonomi itu suatu keadaan di mana kondisi perekonomian
mengalami keadaan yang lebih baik daripada periode sebelumnya. Oke, kita bahas ya. Di program KB ini bisa salah satu cara ampuh untuk mengatasi salah satu masalah ekonomi makro, yaitu jumlah penduduk yang terlalu padat. Karena jumlah penduduk terlalu banyak, ini masalah dalam ekonomi. Kenapa? Umumnya di negara berkembang jumlah penduduk banyak, itu pemerintah kewalahan menyediakan subsidi untuk rakyat yang kurang mampu. Karena umumnya di negara berkembang jumlah penduduk banyak, ini banyak terjadi penduduk miskin. Jadi kalau jumlah penduduk terus bertambah tapi investasi tidak bertambah, maka akan lebih banyak jumlah pencari kerja daripada lapangan kerja, sehingga meningkatkan pengangguran, meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jadi kalau jumlah penduduk miskin banyak dalam satu negara, ini pemerintah kewalahan menyediakan anggaran untuk memberikan subsidi atau bantuan kepada keluarga yang kurang mampu. Ini jadi masalah besar, ya, gara-gara jumlah penduduk banyak. Jadi dikatakan jumlah penduduk banyak apabila tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian. Maka jumlah penduduk menjadi bertambah pesat. Gitu ya. Jadi kalau jumlah penduduk bertambah pesat, investasinya lambat, maka banyak jumlah pencari kerja daripada lapangan kerja, sehingga berlakulah dalam satu negara itu pengangguran meningkat. Meningkatnya pengangguran, tidak ada sumber pendapatan, maka jumlah kemiskinan akan meningkat dalam suatu negara. Ya. Jumlah kemiskinan meningkat. Kalau jumlah kemiskinan meningkat, maka jumlah konsumsi akan turun. Ya, disebabkan daya beli turun. Ini gara-gara ini pun nanti investor yang sudah ada di dalam negeri ini bisa lari ke luar negeri. Kenapa? Dianggap tidak peluang bagi investor. Investor mana mau jualan di tempat orang yang nggak punya uang. Itulah singkatnya. Dia nggak dapat uang, jadi yang nggak dapat untung. Karena bagi investor, dia investasi harus ada manfaatnya bagi dia dalam bentuk keuntungan atau profit atau laba. Gitu ya. Bagi keluarga sendiri, misalnya contoh gini ya. Di dalam satu keluarga itu ternyata keluarga kurang mampu. Ya. Kalau tidak dikendalikan jumlah anggota keluarga di dalam satu keluarga, dikhawatirkan pendapatan tidak mampu mengcover kebutuhan dalam satu keluarga. Gitu ya. Jadi akhirnya keluarga ini tidak bisa lepas dari yang namanya kemiskinan, tidak bisa sejahtera. Jadi jumlah anggota keluarga harus bisa dikendalikan oleh kepala keluarga untuk menyesuaikan dengan jumlah penghasilan. Karena kalau jumlah penghasilan tetap, jumlah anggota bertambah, maka daya beli turun dan konsumsi keluarga juga akan turun. Kalau suatu negara konsumsi turun, itu investor nggak mau masuk. Bahkan investor yang sudah ada bakalan pindah ke luar negeri. Ini bisa fatal dalam perekonomian. Ya, bisa fatal. Makanya penting program KB. Ya. Jadi kalau misalnya contoh pendapatan keluarga stabil,
jumlah anggota keluarga bisa dibatasi, misalnya sesuai dengan program KB maksimal 2. Jadi pendapatan kepala keluarga setelah dikurangi konsumsi selama 1 periode, misalnya 1 bulan, maka pendapatan dikurangi konsumsi sama dengan tabungan. Jadi keluarga itu bisa menabung. Dan tabungan itu di dalam rumus ekonomi makro, ya, S atau SIP atau tabungan sama dengan I atau investasi. Jadi keluarga itu bisa berinvestasi. Maka ekonomi keluarga bisa naik lagi. Itu ya. Sebabnya kenapa pemerintah selalu sosialisasikan agar dalam satu keluarga itu jumlah anak tidak boleh disarankan tidak lebih dari 2. Supaya ekonomi keluarga stabil, ya. Kalau ekonomi keluarga stabil, maka ekonomi perusahaan sebagai investor itu stabil, ekonomi negara juga stabil. Jadi ekonomi rumah tangga ini adalah ibarat bangunan, itu tiangnya dalam perekonomian. Jadi kalau tiang ini tumbang, bangunan itu tumbang. Kalau ekonomi rumah tangga tumbang, maka ekonomi investor, ekonomi negara juga tumbang. Ya. Itu ibaratnya. Jangan ditiru seperti negara Cina ya atau Tiongkok. Di sana awalnya pemerintah karena jumlah penduduknya sudah tidak terkendali banyak, padahal lahan negara Cina itu sudah penuh dengan jumlah penduduk, sudah penuh dengan pemukiman, hampir nggak muat. Pemerintahnya sampai pernah buat kebijakan dalam satu keluarga anak tidak boleh lebih dari 1. Tapi kenyataannya dalam satu keluarga itu anaknya masih ada yang selusin. Ya, lahannya udah hampir nggak penuh, hampir tumpah itu udah. Lahannya nggak nampung lagi. Terlalu banyak jumlah penduduk, terlalu banyak jumlah pemukiman. Sama seperti negara India. Itu ya. Jadi dalam ekonomi, jumlah penduduk banyak ini masalah dalam ekonomi makro. Solusinya tidak ada selain menjalankan program KB. Tidak mungkin kan jumlah penduduk segitu banyak dibunuhi, itu melanggar hak asasi manusia, nggak boleh. Tidak ada solusinya selain program KB. Gitu ya. Kemudian di Repelita 3 ini juga pemerintah melakukan pengadaan rumah untuk keluarga, ya, rumah layak pakai. Dan sampai sekarang sepertinya untuk pengadaan rumah layak pakai atau rumah subsidi ini masih terjadi, ya. Di zaman era Jokowi pembangunan rumah subsidi masih ada untuk keluarga, supaya semua rakyat Indonesia, semua keluarga punya rumah, dan rumah yang layak pakai, yang layak huni, karena berkaitan dengan kenyamanan keluarga, ya, berkaitan juga dengan kesehatan. Jadi di dalam suatu negara itu semua keluarga harus punya rumah. Jangan ngontrak rumah lagi. Nah, ini kalau ngontrak rumah, keluarga ekonominya bisa terganggu, ya. Makanya itu sebabnya pemerintah mengadakan pelaksanaan pengadaan rumah untuk keluarga. Itu ya. Kemudian di Repelita 4, balik lagi ke tadi tentang swasembada ya atau ketahanan pangan. Di Repelita 4 ini terwujud berhasil ketahanan pangannya atau swasembadanya. Berhasil, ya. Pertanian bisa ditingkatkan produksinya, kemudian dibantu juga dengan teknologi pertanian, kemudian industri menggunakan mesin-mesin untuk memproduksi, tidak lagi secara manual, mengikuti perkembangan zaman, kemajuan teknologi, menggunakan teknologi yang terbaru sampai dengan sekarang dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua tadi program KB, pelaksanaan program KB untuk menstabilkan perekonomian secara keseluruhan. Kemudian
pengadaan rumah untuk keluarga. Jadi jangan lagi ada keluarga itu yang rumahnya kontrak atau tidak punya rumah atau rumah yang tidak layak pakai. Itu jangan seperti itu lagi. Jadi semuanya keluarga harus punya rumah. Nah, coba dimisalkan masing-masing kalian dianggap masing-masing kalian ini sudah menikah. Kemudian rumah itu kalian ngontrak. Ini ekonomi keluarga kalian akan terganggu. Jadi setiap keluarga diupayakan bagaimana punya rumah sendiri. Jadi biaya kontrak rumah itu dialihkan untuk belanja konsumsi atau untuk biaya pendidikan anak, atau bisa juga nanti untuk tabungan sebagai investasi di masa depan. Itu ya.